Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi Selasa tanggal 26 Mei 2020. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di hari yang baru ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam tadi, sehingga kami boleh bangun lagi dan menikmati hidup di hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Mengawali hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami hendak mendengar dan merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami dengan penerangan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengar, merenungkan, serta mengambil makna pesan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui sabdamu yang sebentar kami akan dengar dan renungkan. Bersabda ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama dan kemudian kita renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu supaya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepada aku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa merupakan titik sentral perjumpaan kita orang beriman dengan Allah. Maka doa adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Pengalaman perjumpaan antara Allah dan manusia yang terjadi dalam doa
terjadi secara rohania dan dalam bingkai iman. Dalam dan melalui doa, orang-orang beriman merasakan kehadiran Allah secara penuh di dalam batinnya, sekaligus mampu menangkap kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti orang yang tidak pernah berdoa, ia tidak akan pernah memahami kehadiran dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Hanya orang yang tahu dan rajin berdoa, ia akan bisa menangkap apa kehendak Allah dalam hidupnya sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Karya nyata mesti mengalir dalam dan dari pengalaman doa, dan doa hendaknya berbuah dalam tindakan yang nyata. Hal ini memungkinkan pengalaman hidup iman kita menjadi utuh dan sempurna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus telah menunjukkan contoh yang baik bagi kita. Di tengah kesibukan karyanya, di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, ia memberikan contoh kepada kita untuk selalu menjalani relasi yang akrab dengan Bapa-Nya di surga melalui doa. Ia mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapa-Nya. Ia bersyukur dan mendekatkan diri serta seluruh karyanya dengan Bapa. Doa yang diungkapkannya tidak hanya untuk menyatukan dirinya dengan Bapa, tetapi juga untuk mendekatkan dan menyatukan semua orang yang percaya di dalam Dia dengan Bapa. Ia pun terus berdoa bagi kita dalam setiap karya dan panggilan kita, sesuai dengan janjinya bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mendengar dengan baik doa Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, maka ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, Yesus telah memberitahukan nama Allah kepada semua murid. Berarti para murid atau para pengikutnya mengenal kemuliaan dari Allah itu. Yang kedua, berkat pewartaan Yesus, mereka percaya karena mereka diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Yang ketiga, para murid menjadi percaya, berarti mentaati firman yang disampaikan oleh Kristus. Mereka percaya bahwa Ia berasal dari Bapa, dan Bapalah yang telah mengutusnya untuk keselamatan mereka. Keempat, Yesus telah memelihara para pengikutnya, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali mereka Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Sekarang Ia akan kembali kepada Bapa, tetapi para pengikutnya masih tinggal dalam dunia karena ada misi yang harus mereka laksanakan, ialah meneruskan karya pewartaan Injil itu. Maka Yesus berdoa bagi pemeliharaan Bapa atas mereka, agar para murid dimampukan untuk menjalankan tugas pewartaan Injil. Melalui bacaan Injil tadi, kita juga mendengar bahwa Yesus tidak berdoa bagi dunia, tetapi hanya bagi miliknya. Pertanyaan, mengapa demikian? Karena Dia ingin agar mereka terjamin pasti dalam berhubungan dengan Allah, sehingga hidup mereka penuh sukacita. Juga agar mereka dapat disiapkan untuk meneruskan misinya bagi dunia ini. Doa ini membentangkan kasih Yesus dan Allah yang luar biasa besar bagi para pengikutnya, juga keajaiban rencana bagi orang-orang beriman. Doa Yesus menunjukkan perhatian dan pedulinya Yesus bagi kita, murid-muridnya pada masa yang sekarang ini. Berkat pewartaan Injil, kita
telah percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita diajak supaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus di zaman sekarang, hendaklah kita selalu mendukung karya-karya pewartaan gereja itu dengan doa-doa agar kita dapat menjadi penerus pemberita Injil bagi dunia, dan kita dimampukan untuk memelihara dan memohon perlindungan dari Tuhan supaya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman di zaman sekarang, janganlah pernah kita putus untuk berdoa, tetapi selalu mendasari perjalanan hidup kita dengan doa yang tiada henti-henti. Tugas dan panggilan berdoa bukan hanya milik orang-orang tertentu, kaum berjubah, tetapi menjadi panggilan setiap orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin memampukan kita untuk menjadi pendoa-pendoa yang handal di zaman sekarang, agar dunia semakin diliputi dengan damai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.